Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yuni Prihatin, CGP Angkatan 9 SD Negeri 2 Jongrangan Kabupaten Kulon Progo. Hari ini akan menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam kaitan ini, seorang guru dapat menganalisis motivasi perilaku manusia, yaitu ketika seorang murid memiliki perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan untuk menghindari ketidaknyamanan, maka seorang murid itu masih memiliki motivasi eksternal. Sebaiknya seorang murid itu memiliki motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa yang bisa dilakukan seorang guru untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid, yaitu hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Seorang guru dapat menjadi satu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol terbaik seorang guru yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Selanjutnya yaitu membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas, kalau untuk guru agama keyakinan di musola. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatannya antara guru dan murid. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 hal, yaitu menampilkan masalah, menganalisis tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana hubungannya budaya positif dengan modul-modul sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan pada murid. Selanjutnya, budaya positif jika dihubungkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru mempunyai nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif.
Budaya positif terwujud dengan mendorong kolaboratif semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan. Jika dihubungkan dengan visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal menarik yang Anda temukan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada seluruh warga sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan juga mematikan kreativitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan menangani masalah melalui segitiga restitusi. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang tidak mengikuti sholat jamaah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan intensitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki yaitu saya sebagai guru harus bisa menempatkan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman, konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, tetapi saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah berbuat salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja,
namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan manapun. Selain ini, saya sampaikan rancangan aksi nyata. Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari? Berikut ini saya sampaikan rancangan aksi nyata baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Demikian tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah hebat dengan berdiri di kaki sendiri. Jangan pernah mengeluh karena hidup kita itu begitu hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.